Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat baik secara offline maupun online yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu wal minnah. Pagi hari ini selepas subuh ini kita bisa kembali bermuajahah, bisa kembali meluangkan sebagian di antara waktu kita untuk duduk di dalam majelis ilmu dan sekaligus ya mentadabburi, merenungkan, mengamati, memahami makna-makna dari Al-Quran atau kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, baik secara umum maupun khusus, ya. Yang umum di dalam majelis, yang khusus karena memang kajian kita pagi hari ini tentang muqaddimah fi usulit tafsir, tentang kaidah-kaidah dalam tafsir Al-Quran yang terpandu dalam risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disyarah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Kita masuk ke halaman 21 bagi yang memegang nuskhahnya, ya. Ini sampai hari ini kita belum bisa dapatkan nuskhah aslinya, ya. Kita sudah tanya ke sana kemari berulang-ulang, ya. Wah, nih, ya. Oh, juragannya ada juga di sini, ya. Nih, nggak tahu, kalau dulu agak gampang dapatnya, ya. Ini emang karena belum ada dimasukin lagi atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi kita masuk ke halaman 21. Ini sudah mulai masuk ke pinggir pembahasan, ya. Belum masuk ke awal pembahasan tentang usul tafsir, belum. Tapi ke pinggir pembahasannya. Pasal fi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini membahas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabih, telah menjelaskan kepada para sahabat ma'aniyal Quran, makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Ini judul pembahasannya. Yakni bahwa Nabi telah menjelaskan kepada para sahabat makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, ya. Ini akan dijelaskan. Tapi kita garis bawahi dulu, ya, hal-hal penting sebelum kita baca dan telaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, lafzan wa ma'nan. Baik itu secara lafal, artinya lafal Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian beliau hafal. Dan ma'nan juga secara maknanya, menurunkan makna Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW, yang itu termaknai juga dalam sabda Nabi diantaranya, ya. Ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Bahwa dalam sabda Nabi disebutkan telah diturunkan kepada aku Al-Quran dan yang setara dengan Al-Quran, yaitu sunnah Nabi SAW au fahmahu, ya. Yang semisal dengan Al-Quran itu diantaranya adalah sunnah Rasulullah atau pemahaman Nabi terhadap Al-Quran. Ya, jadi diturunkan Quran kepada Nabi, diturunkan juga maknanya. Nah, kemudian Nabi juga begitu mengajarkan kepada sahabat Al-Quran berikut maknanya. Ini akan dijelaskan nanti detail-detailnya.
Beliau mengatakan wa yajibu ayyu'lama, hal yang harus kita pahami, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada para sahabat ma'ani Al-Qur'an, makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an, kama bayyana lahum, sebagaimana Nabi juga telah menjelaskan kepada mereka alfazahu, lafal-lafalnya. Jadi Nabi ngajarin bukan hanya lafal Al-Qur'an, tapi juga makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Kaqaulihi, sebagaimana yang termaktub di dalam ayat, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada umat manusia. Ya, tentunya di sini awal mulanya adalah kepada para sahabat, ya. Karena manusia yang dijelaskan kepada mereka Al-Qur'an pada waktu itu adalah kaum muslimin. Dan kaum muslimin di masa Nabi hanya ada satu, yaitu para sahabat. Tidak ada selain mereka. Agar engkau menjelaskan kepada umat manusia, yaitu kepada para sahabat yang ada bersamamu, manuzzila ilaihim, Quran yang diturunkan kepada mereka. Jadi ayat ini menegaskan Nabi sudah menjelaskan isi Al-Quran kepada para sahabat. Itu intinya. Maka dikatakan di sini yatanawalu hadza wa hadza. Kata menjelaskan kepada mereka yang diturunkan kepada mereka itu meliputi hadza, yaitu lafalnya, wa hadza, yaitu maknanya. Jadi Nabi nggak hanya menjelaskan Al-Quran, bagaimana membacanya, bagaimana tartilnya, tapi juga menjelaskan isi Al-Quran. Ya, penjelasannya kata Syekh, wa kadzalika, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, summa inna alaina bayana. Ya. Demikian juga ya kami, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan isi Al-Quran. Ya, kemudian penjelasan isi Al-Quran ini disampaikan Nabi kepada kita. Jadi Allah menurunkan kepada Nabi bukan hanya Al-Quran saja, tapi juga bayan, penjelasan dari Al-Quran. Ya tadammanu hadza wa hadza, arti menjelaskan di sini juga termasuk secara lafal hadza wa hadza, lafal dan makna. Allah menjelaskan kepada Nabi Al-Quran itu secara lafal dan makna. Ai bayana lafzihi wa bayana ma'na, yaitu menjelaskan lafalnya dan menjelaskan maknanya. Ya, wa fi hadza raddun wadihun ala ahli tafwid. Ini pertama yang digarisbawahi di sini, ungkapan Syekh ini bantahan di antaranya, ya, bantahan terhadap ahli tafwid. Ahli tafwid ini kaum mufawwidhah. Ahli tafwid ya yang mengatakan bahwasanya makna Al-Qur'an itu urusan Allah, ya. Kita hanya membaca lafalnya saja. Allahu fis sama, Allah di atas langit. Ya udah, maknanya Allah yang tahu. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan ya Allah fis sama, artinya ya Allah fis sama. Tapi hakikat, hakikat bagaimananya itu yang kita nggak tahu. Allah mendengar, iya, kita tetapkan Allah mendengar. Sebagaimana yang kita pahami makna mendengar, sebagaimana yang kita pahami melihat, ya. Tetapi bagaimana melihatnya, bagaimana mendengarnya, nah, itu hanya Allah yang maha. Jadi beda antara mufawwidhah dan Ahlus Sunnah itu di situ, ya. Kalau mufawwidhah itu menyerahkan maknanya dan kaifnya kepada Allah. Makna dan bagaimananya Allah, ya. Tapi kalau Ahlus Sunnah mengatakan ya maknanya sebagaimana yang dipahami. Ya, bagaimananya itu yang terserah Allah.
Ya, maknanya mendengar ya mendengar, bukan mendengar artinya lain ya. Allah murka, ya. Ya Allah murka. Bagaimana murkanya? Itu yang kita nggak tahu. Nggak murka ditafsirkan murka itu artinya ingin menyiksa, ya. Iradatul azab seperti yang ditafsirkan oleh kalangan Asy'ariyah, ya. Allah murka. Nah, tidak, Allah murka. Mereka mengatakan, oh karena kalau dikatakan murka berarti menyamakan dengan makhluk. Karena kalau makhluk itu murka, marah itu kan, wah, matanya melotot ini. Yang salah dia, karena membayangkan seperti apa? Dia yang salah, kesalahannya ditimpakan kepada orang yang memahami marah itu sebagai marah. Karena kalau itu dibayangin, ya, maka hujah Ahlussunnah selalu. Kalau kamu memahami ini seperti yang kamu pahami begitu, seharusnya kamu memahami yang lain juga begitu. Nah, kamu katakan kalau marah berarti seperti makhluk, ya. Kalau mendengar berarti kamu juga mendengar seperti makhluk. Gimana kalau itu mendengar? Ya. Nanti di sini dengar orang ngomong, di sana dengar juga. Dengar yang mana? Bagaimana dengarnya? Ya karena dia menyamakan dengarnya Allah dengan dengarnya makhluk. Jadi konteksnya itu menjadi ditakwilkan karena mereka mempertanyakan. Kalau mereka nggak mempertanyakan, mereka nggak akan menakwilkan. Itu ujung persoalannya. Ya. Kenapa mereka akhirnya menakwilkan? Karena mereka mempertanyakan. Jadi kemudian kalau mereka mengatakan ahlu sunnah itu ahlu tajsim, menganggap Allah itu berbentuk, ya, seperti makhluk. Mereka menuduh begitu, ya, itu dasarnya karena mereka memahami begitu. Gitu. Allah di alas sama, di langit. Berarti Allah itu butuh tempat. Yang bilang butuh tempat siapa? Mereka yang bilang butuh tempat. Siapa yang bilang Allah butuh tempat? Nah, manusia berada di atas kursi berarti dia butuh kursi, itu kan manusia. Ya, itu makhluk. Allah alal arsy, ya, Allah alal arsy di atas arsy. Ya. Jangan dipahami dulu seperti ini baru dituduhkan kepada orang. Jadi sebenarnya justru yang ahlu tajsim adalah mereka. Ketika mereka menuduh Allah alal arsy itu, kalau ditafsirkan alal arsy berarti butuh tempat. Nah, konteksnya seperti itu, ya. Jadi Allah sudah menurunkan Al-Quran. Berikut maknanya, ini bantahan terhadap ahli tafwid. Kenapa demikian? Karena semua yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu sudah pasti ada penjelasannya. Kalau seandainya maknanya bukan sebagaimana yang ada, pasti sudah dijelaskan oleh Nabi. Itu intinya. Kalau alal arsy itu artinya bukan alal arsy, maknanya itu beda. Pasti sudah dijelaskan oleh Allah kepada Nabi dan sudah dijelaskan kepada Nabi oleh Nabi kepada para sahabat. Ya. Kalau enggak, berarti itulah maknanya. Ya. Ya bisa dipahami maksud di sini, ya. Arti bantahannya tadi, bantahan terhadap ahlu tafwid dan bantahan terhadap ahlu takwil dalam waktu yang lain, ya. Ya, bahwasanya apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan kepada Nabi Muhammad, sudah dijelaskan kepada kalau dia mengandung makna selain daripada yang ada, pasti sudah dijelaskan. Sebagaimana dijelaskannya arti zulm kemarin, ya. Zulm, kezaliman itu artinya kemusyrikan dalam ayat walam yalbisu imanahum bizulmin. Itu sudah ada penjelasannya, ya. Baik itu penjelasan langsung berupa ucapan maupun ungkapan-ungkapan yang sama dengan itu atau perbuatan Nabi SAW dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak akan kita dapatkan pemahaman itu dari tafsir sahabat pun nggak akan kita dapatkan. Alladzina yaqulun, yang mengatakan inna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin ma'aniya asma'illahi wa sifatihi. Belum menjelaskan makna asma dan sifat Allah. Nabi belum menjelaskan, ya, arti asma dan sifat Allah. Jadi akhirnya dijelaskanlah oleh para ulama maknanya, kata mereka begitu.
Ya, bahwa artinya tidak sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Faqad sabaqa lana annana naqul, sebelumnya telah kami jelaskan, kama faqad sabaqa lana annana naqul, ya, karena mukadimah tafsir ini masuk dalam tulisan-tulisan panjang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Itu telah kami jelaskan sebelumnya, ya, padahal kita belum pernah dengar dari Ibnu Taimiyah misalnya. Oh, di buku ini kan baru ini. Iya ini ya, karena kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu banyak yang itu cuplikan dari kitab yang panjang. Ya. Sebagian dari Majmu' Fatawa jadi kitab, sebagian dari ini jadi kitab tersendiri, ya. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, qaulukum hadza, kalau kalian mengatakan begitu, bahwa Nabi belum menjelaskan makna asma dan sifat Allah, imma an ta'nu, kemungkinan pertama yang kalian maksud adalah anna Rasulullah jahil. Rasulullah nggak tahu bima'ani asma'illahi wa sifati, nggak tahu makna asma dan sifat Allah. Ya. Wa imma, atau kemungkinan kedua kalau kalian mengatakan begitu, annahu katimun, Nabi menyembunyikan lima ya'lamu min dzalik, dari ilmu yang beliau ketahui tentang asma dan sifat Allah. Jadi kalau dikatakan Nabi belum menjelaskan, ya, asma dan sifatnya, Allah belum menjelaskan asma dan sifatnya, itu berarti salah satu di antara dua. Kita menuduh Nabi nggak paham, makanya nggak menjelaskan. Akhirnya kita yang jelasin, gitu ya. Waliyadzubillah. Atau Nabi tahu tapi nggak ngasih tahu sama kita. Itu dua-duanya tuduhan batil. Fa in qultum bil awwal, kalau kalian maksud yang pertama, wasaftumuhu bil jahli, kalian menganggap Nabi itu jahil, Nabi itu nggak ngerti Quran. Wah, bahaya banget. Wa in qultum bisani, kalau yang kedua, Nabi tahu tapi kok nggak ngasih tahu, wasaftumuhu bil khiyanah, berarti Nabi berkhianat dengan menyembunyikan makna Al-Quran. Dua-duanya nggak benar. Maka asma dan sifat Allah itu sudah dijelaskan. Begitu nggak ada penjelasan dengan takwil, itu berarti memang itu tidak untuk ditawilkan. Ya, jadi makanya para ulama ketika membahas asma dan sifat Allah, asma dan sifat Allah sebenarnya sederhana. Ya. Jadi kaum muslimin yang mereka itu belum dicekokin sama syubhat, ya dasarnya mereka sudah paham. Itulah. Contohnya gitu. Jadi kalau kita mendapatkan masyarakat umum nih, belum pernah belajar sama sekali nih penjelasan apa-apa tentang asma wa sifat Allah. Dia mendengar Allah di atas langit, ya udah. Kan dia paham biasa aja. Dia nggak akan gimana ya di atas langitnya? Nggak ada ya. Kita lihat orang yang kebingungan begitu karena belum belajar, nggak ada. Nggak ada yang bingung. Bahkan biasa mereka mengatakan, ya kita yakin dengan Allah yang di atas. Kan gitu. Ungkapan biasa aja. Dan nggak ada di antara mereka yang kemudian mempertanyakan. Di atas sebelah mana? Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi mereka sudah paham dengan sendirinya. Bahwa itu Allah di atas dan nggak perlu dipertanyakan di atasnya gimana. Jadi makanya itulah tabiatul hal dari pemahaman manusia. Mereka itu kemudian menjadi bingung ketika justru ada orang yang mulai menafsirkan. Kalau Allah di atas berarti Allah butuh yang enggak. Ya juga ya. Sudah ada syubhatnya, barulah kemudian mereka bingung mempertanyakan. Nah, sebelum ada yang mempertanyakan ini, tidak ada yang akan kebingungan. Ya, karena itu pemahamannya Allah mendengar, ya. Mereka juga memahaminya. Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, ya sudah. Mereka juga nggak akan pusing-pusing ke sana kemari. Mendengar, Allah mendengar. Oh, kok aneh ya? Nah, nggak ada yang ngomong begitu, ya kan? Allah maha melihat, mana lihat? Masa sih? Ya, nggak ada. Karena itu mafhum, sudah dipahami. Mendengar, melihat, Allah marah. Bahkan sama anak-anak kecil ya, jangan ngomong nanti Allah marah. Ya. Jangan berbuat ini, Allah marah. Sering nggak dengar orang tua gitu? Orang tua umum ya, bahkan mereka belum pernah belajar tafsir Quran, betul? Biasa mereka ngomong gitu. Nggak ada kan yang mempertanyakan, ya? Atau anaknya ngomong, ya, marahnya gimana bu? Nggak ada juga, anaknya juga biasa aja. Ya,
Yang nyampaikan juga biasa. Ya. Paling-paling kalau ibunya kebanyakan ngomong gitu, anaknya jadi bingung. Oh Allah kok marah banget ya. Ini kan memang kesalahan kita ya. Hanya mengajarkan kepada anak itu tentang marahnya Allah, tidak mengajarkan kepada anak tentang kasih sayangnya Allah. Jadi timpang dalam mengajarkan, lama-lama anak tuh bingung ya. Enggak dengar tentang Allah Maha Pengasih, Allah ini enggak. Yang diajarin cuma Allah marah aja. Ini berarti timpang dalam basyiran wa nadhirannya. Jadi kalau kayak gitu muncul tuh biasanya yang salah orang tuanya ya. Ya saya kontak kejadian ini. Ya, dia salah seorang di antara teman kita. Beliau orang pintar ya. Beliau orang pintar, tapi secara ilmu duniawi, ya. Ilmu pesawat lah orang tua. Belajarnya di Jerman. Ya. Dia ngaji sama kita. Kemudian istrinya sering nasihatin anaknya kayak tadi itu dikit Allah marah. Nah suatu saat ibunya marah. Anaknya bilang, ibu ini pemarah ya kayak Allah. Jadi, ya, karena dia ngajarin itu sedikit Allah tuh marah. Jadi timpang pengajarannya. Akhirnya anak mempertanyakan sesuatu yang salah. Ya. Jadi makanya basyiran wa nadhiran itu harus disampaikan. Jangan hanya apa? Sama dengan kita ngajarkan sama orang, kita ngajarkan neraka. Jadi kita salah. Neraka, bid'ah, salah ya. Ngajarkan bid'ah benar, ngajarkan neraka benar. Tapi coba diajarkan juga kepada orang tentang nikmat. Surga loh, ini loh. Ya. Kalau timpang akhirnya gitu. Ngaji di sana dikit-dikit bid'ah, dikit neraka. Ya, jangan-jangan memang ada kesalahannya sama kita karena kita timpang dalam mengajarkan. Ya, seharusnya janji kebaikan juga sering disampaikan, sebagaimana juga peringatan Allah sering kita sampaikan. Jangan peringatannya Allah, janji kebaikannya nggak sering disampaikan. Ya. Ya, banyak kitab-kitab menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan, tapi banyak juga yang menjelaskan tentang kebaikan. Ya. Nah. Ada kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah ya. Ibnu Qayyim Jauzi. Itu kitab bagus banget ya. Jadi kitab yang menyampaikan itu secara memberi perimbangan kepada kita. Jadi hal-hal yang di dalam surga itu juga banyak dijelaskan. Sayang sekali muatan kitab ini justru agak jarang disampaikan. Ya, bagaimana itu di surganya, kenikmatan-kenikmatan yang didapat gitu ya. Tapi kalau penjelasan tentang hal-hal di neraka itu lebih banyak. Nah ini yang sekali lagi itu kesalahan orang yang menyampaikan. Tapi sekali lagi secara umum umat itu sebelum masuk ke dalam diri mereka syubhat, mereka sudah memahami tanpa dijelaskan tentang hal yang memang tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nanti akan kita sampaikan ya di dalam pembahasannya secara lebih lanjut lagi. Wa qauluhu, kemudian arti daripada firman Allah, litubayyina linnasi, agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada umat manusia manuzila ilaihim, yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. Allam hadhihi lit-ta'lil. Kata li di sini, lam di sini lit-ta'lil, untuk menunjukkan tujuan, li ajli ya. Tujuan, yakni bahwasanya tujuan Nabi diutus itu untuk menjelaskan isi Al-Quran kepada manusia, begitu. Yakni li ajli hadza, demi untuk itulah Nabi diutus. Walaisat lil amri, bukan untuk perintah, bukan perintah jelaskanlah wahai Nabi Muhammad, bukan itu artinya. Tapi memang diutusnya Nabi adalah untuk menjelaskan kepada manusia. Berarti sudah pasti Nabi menjelaskan. Artinya kalau cuma perintah aja, ya bisa dilaksanakan, bisa enggak? Kalau ditegaskan bahwa Nabi pasti menjelaskan, berarti sudah disampaikan oleh Nabi. Nah, makanya salah satu di antara sabda Nabi di akhir-akhir hidup beliau adalah halla ballaghtu halla balagh. Tidakkah telah kusampaikan kepada kalian risalah Allah ini? Para sahabat bersaksi, ya, bala. Ya, sungguh engkau telah menyampaikan. Diulang Nabi, dijawab dengan jawaban yang sama. Diulang lagi, dijawab dengan jawaban yang sama. Ini berarti Nabi udah jelaskan belum isi Al-Quran kepada mereka? Sudah, karena sahabat bersaksi. Nabi sudah menyampaikan Quran dan isinya kepada para sahabat. Nah, ya.
Wad dalilu ala annaha laysat lil amri, dan dalil bahwasanya itu bukan untuk perintah, annal fi'la ba'daha mansubun, ya, bahwa kata kerja sesudahnya itu dinasabkan li tubayyina, ya. Jadi li tubayyina ini maksudnya sebenarnya pembahasan bahasa Arab, ya. Li tubayyina ini berarti lamnya itu li ta'lil, menunjukkan li ajli. Li tubayyina agar engkau, tapi kalau dia itu perintah itu dibaca li tubayyin, kan li tubayyina itu berarti perintah. Tapi kalau li tubayyina itu berarti tujuannya untuk menjelaskan. Itu dalam ilmu nahu dijelaskan begitu, ya, kita sudah paham. Ini konteks sejenak. Intinya Nabi sudah menjelaskan kepada para sahabat Al-Quran secara lafal dan makna. Yang kemudian dijelaskan secara lebih lanjut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qad qala Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, haddatsana alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an. Kami telah mendapatkan pelajaran hadis atau mendengarkan hadis. Alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an, dari orang-orang yang mengajarkan Quran kepada kami. Ka Utsman bin Affan. Contohnya Utsman bin Affan, wa Abdullah bin Mas'ud. Annahum kanu, bahwa mereka itu, ya, jadi ini persaksian para tabi'in. Persaksian para tabi'in yang mengatakan orang-orang yang mengajarkan kami Al-Qur'an yaitu para sahabat, di antaranya Utsman bin Affan dan Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Ya. Kanu, mereka itu idza ta'allamu, kalau belajar dari Nabi, 10 ayat, 10 ayat Al-Qur'an misalnya, lam yujawizuha, mereka enggak melangkah belajar ayat yang lain, hatta yata'allamu, sampai mereka belajar ma fiha, isinya, minal ilmi wal amal, baik secara amal maupun secara amalan. Jadi sampai mereka tahu isinya dan sampai mereka mengamalkannya, baru mereka belajar ayat yang lain. Ini metode belajarnya para sahabat. Ya, jadi mereka ketika belajar ayat, ya nggak belajar begitu aja, isinya mereka pelajari dan mereka amalkan. Ya, kalau mereka mengatakan, fata'allamnal Qur'ana wal ilma wal amala jami'an, sehingga kami belajar Al-Quran, ya, belajar ilmu dan belajar amal secara bersamaan. Qurannya, isinya sama amalannya. Ya, walihadza kanu yabqauna muddatan fi hifdzis surah. Oleh sebab itu mereka itu kadang-kadang yabqauna muddatan, berhenti sejenak itu, nah, di dalam menghafal Al-Quran. Ini manhajus sahabat, bagaimana yang diriwayatkan juga dari beberapa orang sahabat, diantaranya Ibnu Umar, ya, bahwa kami itu menggunakan sebagian di antara beberapa waktu kami lah, sebagian di antara waktu kami itu untuk belajar Quran dan isinya. Jadi kami itu kaum yang mengenal iman dulu, baru kemudian mengenal Al-Quran. Mereka beriman dulu, baru mengenal Al-Quran. Sehingga ketika kami belajar Al-Quran, kata mereka, ketika kami belajar Al-Quran, kami akan belajar tentang konsep halalnya, konsep haramnya. Di mana kami berhenti ketika membacanya, berhenti di sini, berhenti di sini, dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran semuanya. Nah, sekarang ini sudah muncul sebagian di antara orang, ini kata mereka, ya, atau sebagian sahabat
yaitu setelah wafatnya para sahabat. Kecenderungan sebagian orang ya, karena mereka itu memulainya itu dari Quran dulu baru iman, ya. Sehingga akhirnya banyak yang kenal Al-Quran tapi nggak kenal isinya. Diibaratkan oleh Ibnu Umar itu, ada di antara kalian itu yang membaca Al-Quran mulai dari Fatihah sampai An-Nas, min Fatihatihi ila khotimatihi, ya. Sementara dia nggak tahu tentang perintah dan larangan yang ada di dalamnya. Jadi ini konsep, sekali lagi konsep belajar para sahabat. Nah, tapi dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam maksudnya menjelaskan bahwa para sahabat itu sudah belajar makna Al-Quran dari Nabi. Dan Nabi sudah menjelaskan makna Al-Quran. Dan tentang bahwasanya Nabi itu sudah menjelaskan makna-makna Al-Quran, itu para ulama menyampaikan. Penjelasan Nabi terhadap makna Al-Quran itu bentuknya banyak. Bentuknya banyak sekali. Di antaranya yang pertama, penjelasan langsung arti satu ayat dengan sabda Nabi. Tetapi wahadza qalil, tapi yang satu ini jumlahnya sedikit. Ya, jadi penjelasan misalnya arti ayat ini, kemudian kita dapatkan itu di dalam hadis. Seperti kemarin dalam majelis yang kita contohkan, ya, ketika para sahabat bertanya ya tentang walam yalbisu imanahum bizulmin. Kemudian Nabi menjelaskan arti zulmun di situ adalah syirik. Ini langsung dijelaskan oleh Nabi lafaznya. Tapi yang kayak gini sedikit. Kalau yang dimaksudkan menjelaskan itu ada satu hadis, jelaskan satu ayat, maka jumlahnya sangat sedikit sekali. Bisa diklaim bahwa Nabi belum menjelaskan semua Al-Quran. Bisa paham sini ya? Jadi bukan berarti satu ayat ada hadisnya tuh jelaskan artinya ini. Nggak begitu. Ya. Yang kedua, bahwasanya apa yang disabdakan oleh Nabi itu menjadi penjelas daripada Al-Quran. Apa yang disabdakan oleh Nabi dan dilakukan oleh Nabi, ya, jami'u aqwalihi wa af'alihi, itu menjadi syarihatun lil Quran, menjadi penjelas dari Al-Quran. Jadi ketika Nabi menjelaskan tentang waktu zuhur, ya, waktu zuhur itu mulainya ya kapan? Mulai dari ketika matahari itu sudah zawal, sudah turun dari pertengahan, kira-kira 10 menit misalnya, sampai datang waktu asar. Lalu waktu asar bagaimana? Ketika dhillun seorang, ya, seperti dirinya sendiri. Ketika bayangan seseorang sama panjangnya dengan bayangan sendiri. Sampai datang waktu maghrib. Dan seterusnya. Ini kan penjelasan Nabi. Di dalam Al-Quran ada nggak dijelaskan detail kayak gitu? Tidak ada. Penjelasan detailnya seperti itu tidak ada. Maka penjelasan Nabi ini penjelasan dari Al-Quran tentang bahwasanya innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban bagi seorang muslim, kewajiban yang udah dijelaskan waktu-waktunya. Ya kan? Udah dijelaskan. Mana penjelasannya? Ya. Bukan dalam Al-Quran tapi dalam sabda Nabi. Ini berarti sabda Nabi itu penjelasan dari Al-Quran tadi tentang waktu-waktu dari salat. Ya meskipun waktu-waktu tersebut itu secara implisit itu ada dalam beberapa ayat. Ya. Itu dalil sebagian yang dijelaskan sebagian ulama tentang salat 5 waktu itu ada di dalam Al-Quran. Iya betul. Tapi sekali lagi tidak detail sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi. Ya. Begitu juga ketika Al-Quran itu menyebutkan tentang aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Sudah, perintah. Terus gimana nih salatnya? Terus gimana bayar zakatnya? Dijelaskan oleh Nabi. Maka penjelasan tentang zakat, termasuk kitab zakat yang legendaris itu, ya, yang ditulis Nabi untuk para sahabat, yang dituliskan, ya, dicatatkan, diimlakkan oleh Nabi kepada para sahabat,
Itu ada kitab zakat. Ya. Itu semuanya menunjukkan tentang apa? Penjelasan Nabi terhadap Al-Quran. Jadi tidak harus bentuknya ini terjemahan dari ayat ini langsung. Enggak. Ketika Nabi mengajarkan tentang sholat, itu berarti sudah penjelasan dari aqimus sholat. Ya. Aqimus sholat itu penjelasan banyak banget. Ya itu dia. Ya. Penjelasan ada. Ya. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana sholatku yang kalian lihat. Itu ya. Jadi penjelasannya pertama dijelaskan ayat per ayat, ya itu ada dalam beberapa hadis, tapi jumlahnya nggak banyak, ya dibandingkan dengan penjelasan seluruh Al-Quran itu jumlahnya sedikit sekali. Yang kedua, seluruh ucapan Nabi dan sabdanya adalah penjelasan dari apa? Dari Al-Quran. Kemudian juga zahir Al-Quran. Nah ini kita kembali kepada zahir, yang menunjukkan bahwa kita mendapatkan makna Al-Quran itu dari Nabi. Di antaranya kemarin yang sudah kita bacakan, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Semua yang diperintahkan oleh Nabi laksanakan. Ya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Setiap yang dilarang oleh Nabi ditinggal. Ayat Al-Quran ini sendiri sudah menunjukkan perintah larangan Nabi itu masuk dalam ayat ini. Demikian juga qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad, kalau kalian memang betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad. Ya. Perintahnya satu nih, ikutilah aku. Tapi ujung dari ayat ini adalah berarti kita belajar sabda-sabda Nabi dan perbuatan-perbuatan Nabi. Itu tafsir atau bukan? Tafsir. Demikian juga man tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa. Nah, kalau kalian berbeda pendapat dalam suatu perkara, maka kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah gampang, jelas, kepada Al-Quran. Dan kembalilah kepada Nabi. Gimana caranya? Ya belajar hadis-hadis Nabi. Jelas. Itu makna Al-Quran bukan? Makna dari Al-Quran juga. Nah, jadi ada banyak ayat-ayat yang merupakan perintah, ketetapan, segalanya yang akhirnya merujuk kepada belajar tentang sabda-sabda Nabi. Kemudian selanjutnya, ya, apa yang dijelaskan Allah kepada Nabi itu juga terbingkai dalam apa yang dipahami oleh para sahabat. Ya, tetap di sini ya. Jadi Allah telah menjelaskan kepada Nabi seluruh makna ayat. Ada hadisnya, kadang-kadang seluruh sabda Nabi itu juga penjelasan dari Al-Quran. Dan yang selanjutnya yang lain adalah apa? Dari penjelasan para sahabat terhadap Al-Quran. Maka kita dapatkan Ibnu Abbas mengatakan ayat ini artinya ini, ya. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan ayat ini artinya ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan ayat ini artinya ini. Dalam kitab-kitab tafsir itu banyak sekali riwayat-riwayat dari para sahabat yang mengatakan. Apakah para sahabat itu menafsirkan berdasarkan ucapan mereka sendiri? Tidak, ya. Para sahabat nggak akan berani, ya, menafsirkan Al-Quran berdasarkan pendapat mereka, tapi yang mereka pelajari dari Nabi. Makanya ada persaksian itu nanti akan kita sebutkan. Nanti di penjelasan lebih lanjut itu nanti di bagian bawahnya akan kita sebutkan, ya. Persaksian para sahabat yang mereka mengatakan sudah belajar Al-Quran dari Nabi, ya. Dan persaksian tabi'in sudah belajar Al-Quran dari sahabat. Jadi makanya sebagian ulama mengatakan di antara hal yang paling mudah diterapkan, kita mudah paham diterapkan tentang sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin. Hendaknya kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Dan makna sabda Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, golongan yang selamat adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Yang paling gampang kita dapatkan contohnya adalah dalam tafsir Al-Quran. Itu kalau kita mau dapetin contoh yang paling konkret, ngikutin Nabi dan para sahabat, itu yang paling banyak dapat di mana? Dalam tafsir Al-Quran. Itu yang paling banyak kita dapatkan. Ibnu Abbas berkata begini, itu dalam tafsir Al-Quran. Ya. Kalau dalam selain tafsir Al-Quran,
itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Kita dapatkan langsung ucapan para sahabat. Ya. Ucapan para sahabat dalam dalam fikih ini jumlahnya jauh sedikit. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu riwayatnya bertumpuk-tumpuk banyak sekali. Ya, jadi makna dari ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin dengan ma'ana alaihi wa ashabi yang dipahami oleh aku dan para sahabatku, diamalkan aku para sahabatku. Ini contoh paling banyak kita dapatkan dalam apa? Dalam tafsir nanti. Bahwa tanpa pemahaman para sahabat kita nggak bisa memahami Al-Quran. Karena sahabat sudah memahaminya dari Nabi dan kita mengambil pemahaman itu dari para sahabat. Ya, jadi sekali lagi orang yang belajar tafsir tanpa belajar tafsir dari para sahabat sesat. Nanti ada penjelasannya. Ya. Nanti ada penjelasannya kenapa mereka ini bisa dikatakan itu sesat, nanti ada pembahasannya. Wa aqama Ibnu Umar, matan selanjutnya. Ada syarahnya dikit ya. Wah, belum sampai situ. Kelompatan mah. Wa qala Anas bin Malik mengatakan, kana rajulu, kalau ada di antara kami seseorang di antara sahabat, idza qara al-Baqarah, kalau dia sudah bisa membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, atau qara ini bisa jadi diterjemahkan dengan hafal. Kalau dia sudah hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, julla fi ayunina, maka itu sudah dianggap kalau bahasa kita itu udah ulama besar di antara kami. Ya, kalau ada sahabat yang sudah hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, wah ini ulama besar. Gitu ya. Karena mereka belajar Quran itu langsung dengan tafsir, bahkan dengan amalan yang bisa dibayangin kalau yang dia hafal itu Al-Baqarah. Ya. Kalau di kalangan umat yang belajar tafsir itu belakangan, ya, ngamalkan Al-Quran juga, ya, sebagian saja, ya. Kalau ada orang hafal Quran surah Al-Baqarah ya biasanya Al-Baqarah baru 1 juz, baru 2,5 Ali Imran ya baru 1 juzan. Ya. Biasa aja, berarti masih panjang perjalanannya hafal Quran, baru biasa aja, Qurannya baru 3 juz. Gitu ya. Belum bisa jadi imam dia, Pak. Nurul Ilmi dia lihat. Ya kira ya. Imam ratib maksudnya ya. Orangnya baru 3 aja sudah jadi imam, belum bisa ya. Karena kita terbiasa dengan konteks apa yang ada di antara kita. Tidak seperti para sahabat. Sekali lagi ya. Karena para sahabat konsepnya menghafal, sekaligus memahami, sekaligus mengamalkan. Bisa dibayangin kalau itu Al-Baqarah. Udah kayak gimana itu ilmunya, ya. Udah kayak gimana itu amalannya ya. Itu ungkapan dari Anas bin Malik yang menegaskan tentang betapa dalamnya pemahaman mereka terhadap Al-Quran, bahwa Nabi sudah mengajarkan Al-Quran itu lengkap dengan maknanya. Asyarah wa tawdihun minasy-syekh. Ini penjelasan lebih lanjut dari Syekh. Yakni sara jalilan mu'azzaman. Berarti orang itu udah dianggap orang yang keren lah, jalilan, orang yang mulia, mu'azzaman, orang yang terhormat lah di antara mereka. Yaitu di antara ahli ilmu ya. Bukan di antara mereka, di antara orang awam, enggak, di antara ahli ilmu. Di antara para sahabat semuanya ulama. Li'annahum la yahfazunahu, karena mereka itu enggak menghafal illa idza arafu makna, tanpa memahami maknanya. Enggak hafal tanpa paham maknanya. Wa makna dzalika, artinya annal insana idza kana yahfazul baqarata, kalau seseorang itu sudah hafal surat Al-Baqarah lafzan wa ma'nan, secara lafal dan makna, juga Al-Imran ya, Ali Imran secara lafal dan makna, pasti fa'indahu, pasti dia memiliki ilmun kabir, ilmu yang banyak ya. Jadi konteksnya begitu. Ini menunjukkan kebiasaan para sahabat yang tidak pernah belajar Al-Quran tanpa paham maknanya. Jadi dalil-dalil ini buktikan bahwa tafsir para sahabat itu digunakan. Ya, tafsir para sahabat digunakan dalam memahami Al-Quran.
Jika yang belajar tafsir dengan asar, baik itu tafsir Ibnu Katsir, ya sebagai ringkasan dari tafsir At-Tabari, atau belajar langsung dari tafsir At-Tabarinya yang sekian jilid banyaknya itu ya, belasan jilid banyaknya, itu akan tahu ya, wah riwayat-riwayat para sahabat itu banyak banget ya dalam tafsir Al-Quran. Bahkan Muhammad Amin Asy-Syanqiti menjelaskan bahwa yang disebutkan oleh seorang ulama dalam tafsir sebesar apapun itu hanya sebagian dari tafsir sahabat. Hanya sebagian. Nanti yang disebutkan oleh ulama tafsir itu dalam satu tafsir, kadang-kadang nggak disebutkan oleh ulama tafsir lain dalam tafsirnya. Itu artinya kalau kita mau ngumpulin, kita juga harus belajar semua tafsirnya. Bahkan apabila kita baca kitab-kitab tafsir judulnya tetap belum lengkap. Nah, sebagian ada juga disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Sebagian disebutkan juga dalam kitab-kitab pembahasan lain yang judulnya bukan kitab tafsir. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti ini luar biasa ya. Ya. Membuat kita engah gitu ya. Wah, tafsir Quran para sahabat ini ternyata luas dan banyak banget. Udah begitu banyak kitab tafsir ternyata belum memuat semua ya yang diriwayatkan dari para sahabat tentang tafsir Al-Qur'an. La haula wala quwata illa billah ya. Matan ya, selanjutnya dijelaskan ini penjelasan menguatkan apa yang sebelumnya ya. Wa aqama Ibnu Umar. Ibnu Umar membutuhkan waktu ala hifdzil Baqarah untuk menghafal surat Al-Baqarah iddata sinin selama bertahun-tahun. Ya, itu karena begitu mendalami maknanya ya dan pengamalannya. Itu butuhkan beberapa tahun untuk menghafal surat Al-Baqarah. Ya, bagi yang biasa menghafal Al-Qur'an pasti kan kaget, Al-Baqarah bertahun-tahun. Oh ya 10 hari. Ya, sebagian mengatakan begitu ya, biasa kan menghafal 10 hari ya. Kalau hafalannya sekali ngapal 2 kebet ya. Karena 1 juz kan 2 kebet ya. Satu juz itu 10 kebet. Berarti 2 halaman. Oh iya, 2 kebet ya. Oh udah iya susah ini. Susah nih kalau orang ngomongnya udah sana sini ya bahasanya. Ya kadang itu ya udah keluar bahasa sini bahasanya nggak tahu ya. Kirain semua orang langsung ngerti aja. Satu kebetnya berarti 1 kebet gini ya, berarti 2 halaman. Kalau 1 juz itu 10 kebet ya, berarti 20 halaman itu untuk mushaf yang umum ya, mushaf Utsmani yang umum itu biasanya. Nah biasanya kalau dalam sekolah-sekolah tahfidz itu kan banyak, ada sebagian itu yang menginikan itu satu hari minimal 1 kebet. Berarti 1 juz selesai dalam 10 hari. Berarti dalam 1 bulan, nah itu 3 juz. Itu berarti kan menghafal surat Al-Baqarah nggak sampai 1 bulan, itu 2 juz. Udah lebih, udah masuk surat Al-Imran ya. Ya. Sudah 3 juz itu berarti sudah masuk surat Al-Imran. Ini Ibnu Umar berapa tahun lalu ya. Karena ini konteks sebenarnya mereka menghafal demikian. Nah, dan ini sering disampaikan oleh para ulama. Ini jangan dijadiin alasan nih bagi yang sekolah di tahfidz. Nah, saya ikuti manhaj Ibnu Umar. Bilang aja males ngapal ya. Ya. Karena konteksnya kalau kita mengikuti letter luck seperti itu, mahiyatuhu seperti itu, ya kita nggak akan pernah hafal Al-Quran kalau konteksnya seperti itu. Ya antum harus belajar mereka dengan langsung dari Nabi. Nah, kita harus belajar berapa banyak tafsir ya. Al-Baqarah ya belajar tafsirnya. Tabari udah habis, Al-Qurtubinya belum ini. Ya Qurtubi habisin lagi ya, tafsir yang barunya lagi, Tafsirul Karimir Rahman, Tafsirul Kalamil Mannan ya, baru Tafsirul Quran Azim ya, Ibnu Katsir ya, Adwaul Bayan ya, Syekh Imam Asy-Syanqiti, waduh
Wah, udah habis satu maktabah, baru selesai Al-Baqarah. Oh, udah 40 tahun rupanya. Ya. Baru surah Al-Baqarahnya. Nah, jadi sekali lagi konteksnya ini sebagai garis besar bahwasanya kita nggak boleh belajar Al-Quran tanpa mempelajari isinya, itu maknanya. Tapi hal itu bisa terus berjalan sambil kita menghafal, kita terus belajar tafsirnya, menghafal, belajar tafsirnya dan seterusnya. Imam Syafi'i saja, ya dalam satu riwayat mengatakan, ya hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Dalam satu riwayat ya, riwayatnya ada beda-beda. Tapi beliau mengatakan betul-betul mengerti setelah usia beliau 17 tahun. Hafal dulu, itu baru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Nanti butuh waktu lanjut untuk memahami Al-Quran dengan pemahaman beliau yang luar biasa, hafalan beliau yang kayak gitu. Ya. Nah kalau kita gimana? Ya, dengan hafalan sekarang baca tengah hari udah lupa. Ya, ya sekarang hafal besok rasa kayaknya belum pernah ngapal sama sekali. Ya. Ini udah pernah belajar atau belum ya? Udah pernah belajar aja kita udah lupa. Ya, apalagi hafalnya. Ya, ya Allah lebih sahab. Jadi kembali ya kepada pembahasan. Qila samani sinin, ada riwayat yang mengatakan 8 tahun. Ibnu Umar ngafal surah Al-Baqarah 8 tahun. Ya kalau ada beberapa sahabat Nabi itu dikenal nggak hafal Quran. Ya jangan bandingin dengan kita. Kan nggak semua sahabat Nabi hafal Quran. Ya. Sampai sebagian riwayat mengatakan di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling terdepan, gak hafal Al-Quran. Ya, ya karena konteksnya seperti ini. Ya, ya karena konteksnya seperti ini, berbeda dengan kita. Wadzalika anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Jadi kitab yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad yang penuh dengan berkah agar mereka memahami ayat-ayatnya. Agar mereka ini kembali kepada umat manusia, terutama sekali para sahabat. Jadi gak mungkin para sahabat gak paham Al-Quran, karena turunnya Al-Quran itu agar untuk mereka renungi maknanya, mereka amati ayat-ayatnya. Apakah kita mengatakan para sahabat nggak tadabbur Al-Quran? Oh, nggak benar ya. Demikian juga firman Allah, waqala afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran? Dalam ayat yang lain, Fa'in kana min indi ghairi Allahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau itu datang dari selain Allah pasti banyak perbedaan. Dalam satu ayat dikatakan, apakah ada penutup di otak mereka sehingga mereka enggak mau tadabbur terhadap Al-Quran. Nah, peringatan ini, apakah kita akan mengatakan para sahabat itu orang yang enggak tadabbur Al-Quran? Berarti dia terkena ancaman dalam ayat ini. Apakah mereka tidak merenungi Al-Quran? Ya, kalau para sahabat enggak memahami makna ayat, itu berarti mereka kena ancaman ini. Padahal mereka umat yang terbaik, tentunya mereka yang paling tadabbur terhadap Al-Quran. Demikian juga Allah berfirman, afalam yadabbarul qawla. Tidakkah mereka itu memahami betul arti firman Allah? Ini pertanyaan sekaligus bentuk kecaman ya. Ya, kalau kita bahasa kita, kok kamu nggak hafal sih? Kok kamu nggak belajar sih? Kok bisa-bisanya mereka nggak merenungi Al-Quran? Kira-kira gitu. Ya. Apakah para sahabat kena ancaman ini? Ya enggak. Ya. Mereka adalah kaum yang paling memahami Al-Quran, paling ittiba kepada Nabi. Wa tadabburul kalam, merenungi atau mengamati satu ucapan biduni fahmi ma'ani, tanpa memahami maknanya, la yumkin. Ya. Saya nggak merenungi Al-Quran tapi maknanya nggak tahu. Yang mau direnungin apanya? Ya, itu nggak mau. Kadzalika qala, demikian juga Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian Quran dalam bahasa Arab agar kalian mengetahuinya, memahaminya, ya, merenunginya. Surat Yusuf. Wa aqlul kalam, memahami, mendalami satu ucapan, mutadamminun li fahmihi, itu sudah mencakup mana memahaminya. Ya, jadi ini konteks ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sekali lagi menjelaskan tentang para sahabat yang sudah belajar tentang tafsir Al-Quran. Ini gimana? Kita baca atau enggak? Sudah, waktunya sudah ini ya. Ya. Jadi ini satu hal yang harus kita tekankan bahwa Allah sudah mengajarkan kepada Nabi makna Al-Quran dan Nabi sudah mengajarkan kepada sahabat makna-makna Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam ini sebagai catatan, ini sering beliau sampaikan dalam banyak tempat. Kalau yang sering membaca, ya, satu jasa kitab yang sangat senang saya baca itu Majmu' Fatawa. Ya, meskipun kitab itu nggak ada sama saya sekarang, ya, sekarang ya paling kalau mau merujuk ya ke kitab online ya. Itu adalah Majmu' Fatawa karena memang ilmunya dahsyat ya. Beliau mengulang banyak sekali ungkapan-ungkapan penting. Nah, salah satu di antaranya ini. Ya, bahwasanya Nabi sudah mengajarkan kepada para sahabat makna-makna Al-Qur'an. Jadi bukan hanya di sini saja, di banyak tempat. Yang kemudian beliau menegaskan berkali-kali bahwasanya ini menunjukkan kesalahan orang-orang yang memahami bahwa Al-Qur'an itu memiliki tafsir-tafsir batin yang tidak diajarkan. Tafsir-tafsir seperti aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat itu berarti al-asrar, ya, mempelajari rahasia-rahasia Allah. Artinya mendirikan salat. Itu arti salat. Wasyam qatmul asrar. Arti puasa adalah menyembunyikan rahasia-rahasia yang kita tahu dari Allah itu untuk kita tidak sampaikan kepada sembarangan orang. Wah, ini ahli tasawuf mainnya gitu. Ngeri kan? Nah, Syiah tasawuf militan dengan Syiah itu saudara kembar. Ya. Ingat ya, tasawuf bukan dalam makna secara bahasa, saya sudah sering jelaskan. Jadi yang sering dikecam oleh para ulama dari tasawuf itu bukan tasawuf secara bahasa. Kalau secara bahasa itu belajar tentang ilmu akhlak, itu dibenarkan. Kalau itu yang dimaksud ilmu tasawuf itu nggak salah. Tapi tasawuf dalam pemahaman ahli tasawuf yang sebenarnya bukan itu. Ya. Yang dipahami Buya Hamka dalam tasawuf modern itu ya. Itu makna tasawuf dalam arti yang beliau berusaha keluar dari pemahaman tasawuf yang salah. Sebagaimana yang dinasihati oleh bapak beliau, Dzulkarnain Amrullah, yang membuat beliau menulis tasawuf itu. Agar pelajaran tasawuf itu nggak disalah tafsirkan sebagai sesuatu yang mengajarkan kebohongan-kebohongan, ya, mendustakan Allah kayak tadi. Jadi tafsir batin. Nah, Syiah itu juga gitu sampai kurang ajarnya. Syiah itu ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah dua tangan Abu Lahab. Dua tangan yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar dan Umar. Celakalah Abu Bakar, dua tangan Abu Lahab coba ya. Abu Bakar dan Umar. Bukan firman Allah, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, seandainya engkau melakukan kemusyrikan. Asyrakta itu artinya kan menduakan gitu. Kalau kamu menduakan Allah, maka batallah amal perbuatan kamu. Ini kan sering ditafsirkan sebagaimana memang maksudnya syirik ya, kemusyrikan sih. Tapi Syiah mengatakan asyrakta di sini adalah ya mendoakan Ali ya, dengan selainnya, mendoakan Ali dengan Ali Abu Bakar. Ya. Jadi akhir Ali itu memang nggak ada lawan, jadi nggak boleh diduakan dengan yang lain. Jadi, kalau menyamakan Ali dengan Abu Bakar itu musyrik. La ilaha illallah. Wal'iyadu billah. Jadi konteks-konteks kayak gini, tafsir-tafsir kayak gini, itu kalau kita nggak belajar tafsir dari Nabi dan para sahabat yang saya katakan tadi, kita akan tersesat. Kita akan kembalinya ke tafsir-tafsir batin itu,
yang diajarkan oleh ghulatus sufiyah, orang-orang yang mendalami tasawuf secara salah tadi. Kalangan-kalangan Syiah itu banyak punya tafsir-tafsir. Maka yang menyelamatkan kita belajar tafsir dari apa? Dari ya Quran dan Sunnah itu sendiri, kemudian dari tafsir para sahabat itu yang menyelamatkan kita. Kalau enggak, sekali lagi kita akan terjebak kepada pemahaman yang salah tadi. Wallahu muwaffiq. Ya. Sebelum itu ada yang nanya, Ben? Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Ini menjelaskan kepada sahabat apakah ada perbedaan, nanti kalau ada perbedaan, bagaimana cara mengatasinya? Masya Allah. Jazakallah khair. Ini pertanyaan bagus ya, meskipun ini bagian yang akan dijelaskan juga ya di dalam kitab ini. Ya, berarti belajarnya memang sudah nyambung ke arah itu. Ya, nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Pertanyaannya, kalau Nabi sudah menjelaskan kepada para sahabat, apakah terjadi perbedaan di antara para sahabat? Kalau terjadi perbedaan, bagaimana menyikapinya? Ya, terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan para sahabat. Tetapi perbedaan para sahabat dalam tafsir hampir nggak pernah ada, nyaris nggak pernah ada perbedaan pendapat yang sifatnya ta'arud, berlawanan. Ya. Tapi perbedaan pendapat mereka disebut dengan ikhtilafu tanawu, perbedaan yang sifatnya saling melengkapi, perbedaan variatif kita nyebutnya, ya, perbedaan variatif bukan kontradiktif. Nah, jadi dilihat dari sudut pandang masing-masing, itu semuanya akhirnya sama maknanya. Atau terhadap hal-hal yang memang tidak memengaruhi, saya pernah katakan tidak memengaruhi makna yang sesungguhnya. Kemarin sudah kita sebutkan wal adiyati dabha, demi binatang-binatang yang berlari cepat. Ya. Ada yang mengatakan sebagian sahabat ibil, ada yang sebagian mengatakan kuda. Yang meskipun tafsir yang paling kuat itu kuda. Tapi mau yang benar kuda atau unta, itu enggak memengaruhi tafsir, kan cuma contoh ya, demi ya. Apakah mempengaruhi pengamalan? Enggak ada sama sekali, itu cuma contoh. Nah, kalau yang benar itu ternyata onta juga, yang enggak merugikan kita, benar ternyata juga ya. Ini hanya bahwa di antara intinya di antara binatang-binatang itu ada yang berlari dengan cepat sekali. Ini jelas wal muriyati qadha, yang saking cepatnya itu sampai memercikan api ya. Ini yang paling dekat sama kuda. Kan gitu ya. Nah, kayaknya nggak pakai sepatu. Jadi jarang, susah untuk memercikan api ya. Ya kan, kalau kalau kuda kan biasa pakai sepatu ya. Tapi yang cepat ini juga bisa, itu kijang kan gitu ya. Tapi dari muria yang paling dekat ini kuda gitu. Tapi mau itu juga kijang juga nggak jadi masalah. Yang jelas di antara ciptaan Allah ini ada yang larinya cepat, ini kan gitu ya. Intinya gitu ya. Emang selama ini yang banyak dipakai sih itu ya, kecepatan kuda ya. Meskipun katanya sebagian binatang ada yang lebih cepat dari kuda, terbukti misalnya ya. Iya. Tapi yang jelas yang lebih masyhur itu kuda ya. Jadi kecepatan mobil ini ada. Tapi biasanya sih yang dimaksud bukan kecepatan, ini powernya kan. Bukan tenaganya, bukan kecepatannya. Ya. Ya. Ada yang lain? Ya, jadi jawaban lebih lanjutnya dari yang sampai itu nanti ada penjelasan berikut. Ada yang lain mungkin? Ya, silakan. Iya. Dari orang yang mengatakan bahwa Allah itu di langit. Subhan dia itu kan bumi ini bulat. Kalau posisi kita sekarang di atas berarti dengan dibalik kan iya betul ya. Nah konteksnya ya. Jadi ini orang yang sama sebenarnya, cuman sedikit lebih canggih lah. Ya. Sedikit lebih canggih, tapi sebenarnya intinya sama. Dia memahami Allah itu dengan bahasa manusia. Karena atas bawah manusia itu kan bahasa yang disepakati manusia. Ya, bahasa yang disepakati manusia, bahasa disepakati manusia.
kemudian mahiyahnya, substansinya itu mengikuti ruang dan waktunya manusia. Manusia itu kan terperangkap dalam ruang dan waktu. Ya, Allah itu tidak. Nah, ya. Allah itu terpisah dari makhluk. Allah itu tidak terperangkap dalam ruang dan waktu sebagaimana makhluk. Ketika terperangkap ruang dan waktu, ya terperangkap dengan atasnya manusia, atasnya makhluk, bawahnya ya. Jadi kita katakan atas, ketika itu dinisbatkan kepada Allah, jangan diikutkannya ke atasnya kita. Gitu. Sama dengarnya Allah, jangan diikutkan kepada dengarnya kita, gitu ya. Jadi makanya paham atas ya atas, tapi atas yang yaliku bijalali. Ya, maka itu salah satu di antara ulama besar dari kalangan Nahdiyin di antaranya Mbah Maimun Zubair, gitu ya. Mbah Maimun Zubair itu ketika menjelaskan tentang tafsir, ya, beliau mengatakan alal arsy istawa. Sebut sebagian ulama mengatakan Allah di sini istaula. Tetapi yang warid dari para ulama ussalaf, ya, adalah ya istawa ala arsy, berarti ala wartafa, di atas arsy, ya, dengan istiwaan yaliqu bi jalalih. Ya, saya sampai mengucapkan ya gaya bahasa beliau yaliqu bi jalalih, kan beliau dialeknya dialek Jawa ya. Beliau bahasa Arabnya luar biasa. Yaliqu bi jalalih, ya. Langsung diucapkan oleh beliau. Ya. Yang dikatakan bahwa kalangan Nahdiyin itu di Indonesia adalah Asy'ariyah. Ini ucapan dari mereka yang ya. Ya, jadi konteksnya jelas ya, tidak sebagaimana yang mereka pahami. Jadi makanya ada banyak sekali ungkapan dari para ulama, ini juga penting. Jadi Asy'ariyah wal Maturidiyah, kita tahu bahwa ini adalah perkembangan dari pemahaman Mu'tazilah yang mereka sudah alhamdulillah meninggalkan banyak sekali pemahaman Mu'tazilah, tapi masih bersisa di antara mereka sebagian di antaranya. Makanya melahirkan pemahaman Asy'ariyah Maturidi yang Abu Hasan al-Asy'ari juga mengalami perkembangan itu sampai dia di ujungnya kembali betul kepada akidah salaf. Kita paham itu. Tetapi konteksnya yang perlu kita pahami juga bahwa Asy'ariyah di masa lalu juga tetap beda dengan Asy'ariyah di masa sekarang. Ya, ada hal-hal yang mungkin kurang tepat dari pemahaman Asy'ariyah dulu. Tetapi yang sekarang jauh dari tepat. Ya. Sebagaimana Syafi'iyah dulu juga nggak sama dengan Syafi'iyah sekarang. Ya. Konteks orang yang mengaku ahlu sunnah dulu juga sama, nggak sama dengan urusan yang mengaku ahlu sunnah sekarang. Ya, gitu ya. Ya, jadi salafiyun khalaf, kita khalaf di salafiyun. Tapi salafiyun itu dengan orang yang dekat dari 3 zaman dulu dengan kita sama nggak? Ya nggak sama. Ya nggak sama. Ya. Jadi ketika orang yang sudah berusaha mengikuti ulama salaf saja juga banyak yang nggak jauh dari sama dibandingkan dengan dulu. Yang menyimpang pun jauh dari dulu. Penyimpangannya pun jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya Asy'ari dulu itu masih mengambang dalam satu persoalan, mereka bisa punya 2 qaul dalam hal itu. Al-ars ya bisa ini bisa itu. Ya mana saja bisa. Sekarang sudah memutuskan yang benar adalah ini, yang itu salah. Jadi lebih galak ya Asy'ari sekarang dulu ya. Nah, karena Asy'ari yang banyak Asy'ari yang belajar sekarang lebih galak dari bahkan guru-guru mereka yang lebih alim, Mbah Maimun Zubair. Ya, beliau dengan kedalaman ilmunya, la uzaki ala indallah ya. Ada orang-orang yang berpemahaman secara mazhab Syafi'iyah, ya, berada di kalangan Asy'ari dan Maturidiyah, tapi beliau masih memiliki kejujuran jelas sekali. Itulah tipikal seorang alim, betapapun dia mungkin ya terjebak dalam kesalahan, tidak ada ulama yang sempurna, ya. Tapi kejujuran ilmiah itu yang tidak bisa diinginkan. Nah, konteksnya banyak orang sekarang yang berpemahaman salah yang sudah kehilangan kejujuran ilmiah lagi. Sehingga kadang-kadang bahkan apa yang dia pahamin saja dilewati sama dia. Dia sebenarnya pemahaman saya bukan begini nih. Tapi gimana lagi ya? Yang umum begini. Udah saya ikutin, begitu diikutin dia dihujat, udah dicari dalilnya untuk membenarkan. Padahal berlawanan dengan kata hatinya. Nah, ini terjadi begitu. Ya, jadi sekali lagi itu ya, jadi syubhat yang
kita bahas itu, kalau mereka itu dari kalangan yang sama, ya sampaikan saja tuh, ya, ucapan dari kiai utama mereka rahimahullah, ya Haji Maimun Zubair. Saya kira rekamannya masih ada. Kalau antum searching di internet, ya itu masih ada, bisa dicari itu, bisa dicari, ya. Kawan Syekh Maimun Zubair yang menjelaskan tentang itu, ya, yang menunjukkan bahwa pemahaman, ya, di kalangan asalnya mereka ternyata juga nggak seperti itu, nggak seperti yang mereka pahamin. Mereka minimal meskipun mereka mengatakan begitu, pemahaman asalnya tetap mereka sampaikan. Nah, asal dulu begitu. Ini nggak salah nih, tapi pemahaman yang benar begini. Ini juga nggak salah, minimal begitu. Ya, tidak dengan mengatakan, "Wih, berarti Allah gini, Allah turun ke langit yang pertama." Oh, di sini kan beda jamnya sama di Saudi Arabia. Nah, Allah kok diikut-ikutkan dengan jamnya manusia? Iya, turun ke dunianya disamain dengan turunnya manusia. Ini berarti sudah ada otak yang salah, udah geser duluan otaknya. Kemudian buat nyalahin orang lain gitu ya. Ini sama anak SD juga, dengan orang nyalahin orang yang udah kuliah, yang dia pikirnya belum nyampe, ini gitu ya. Nah, kamu mengatakan gini, udah nyampe, nanti tuh belajar dulu, ya. Ya udah paham itu, padahal baru ilmu manusia aja kalau belum nyampe itu pasti nggak mungkin, nggak benar, ya. Padahal dianya nggak ngerti, ilmunya belum nyampe, ya. Allah a'lam bishawab, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.